Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, ikhwan sekalian dan para pemirsa di mana saja berada yang masih mendengar dan mengikuti kajian kita ba'dal maghrib sampai isya insyaallah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam karunia, nikmat lahir dan batin. Kemudian saya juga bersyukur, berterima kasih kepada ikhwan-ikhwan sekalian dan para panitia yang andil dalam kajian ini, atau tersebarnya kajian ini. Insyaallah seperti biasa yang terjadwal, malam ini kita akan belajar fikih mazhab Hambali, dan kitab yang kita baca adalah kitab yang ditulis oleh Asy-Syaikh Amir Bahjat hafizahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan macam-macam dari solat, jenis-jenis solat, yaitu solat itu ada yang wajib dan ada yang sunnah. Yang wajib dibagi dua, ada yang wajib kifai dan ada yang wajib ain. Kemudian solat yang sunnah dibagi dua, ada yang sunnah mutlaqah, ada yang sunnah muqayyadah. Solat sunnah mutlaqah adalah solat yang tanpa sebab, tanpa terikat dengan waktu sebab tertentu. Ini solat sunnah mutlaqah, yaitu siapa saja yang ingin solat silahkan dia solat selama bukan waktu yang terlarang. Ingin memperbanyak pahala, ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam, ini sunnah mutlaqah namanya. Adapun sunnah muqayyadah, itu sunnah yang terikat dengan waktu atau sebab tertentu. Nah, sunnah muqayyadah ini ada rawatib, banyak jenisnya juga. Ada yang rawatib. Rawatib ini yaitu solat yang mengiringi solat fardu. Ada yang qabliyah dan ada yang ba'diyah, termasuk muqayyadah. Kemudian ada yang solat duha. Kemudian ada witir, termasuk solat yang muqayyadah, terikat waktu dan sebab. Kemudian ada solat istikharah, memohon pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sana ada solat taubah, yang dimana seorang hamba ketika berbuat dosa disunnahkan baginya solat 2 rakaat sebagai permohonan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan wajib, hukumnya sunnah. Yang wajib adalah bertobat. Kemudian tahiyatul masjid termasuk sunnah muqayyadah, yaitu terikat tempat, disyariatkan bagi orang yang memasuki masjid walaupun dia tidak duduk di masjid, masuk dia disyariatkan untuk sholat tahiyatul masjid. Taib, kemudian tahiyatul masjid ini kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, dia tidak bisa diqadha. Kalau orang masuk masjid
dia sudah menunaikan sholat sunnah yang lain atau sholat fardu, maka itu sudah mencukupi. Karena yang dituntut kepada kita masuk masjid adalah sholat 2 rakaat. Entah sholat apa itu jenisnya, kalau kita sudah sholat maka sudah terwujud menghormati masjid. Jadi tidak perlu disendirikan tahiyatul masjid ini. Kecuali kita masuk tidak ingin sholat apa-apa, masuk masjid, nah itu kita sendirikan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Namun kalau ketika masuk masjid ingin sholat duha misalnya, ingin sholat fardu, ingin sholat qobliyah, nah itu sudah cukup. Taib, kemudian di sana ada sholat sunnah wudu, termasuk muqayyadah. Setelah wudu disyariatkan kita apa? Sholat 2 rakaat. Kemudian di sana ada sujud tilawah. Sujud tilawah. Di mazhab Hambali sujud tilawah ini termasuk sholat. Kalau dia masuk sholat berarti disyaratkan padanya apa? Apa yang ada pada sholat. Dia harus di atas suci. Tidak bisa sujud tilawah dalam keadaan apa? Berhadas. Tidak boleh. Sujud tilawah ini yaitu sujud ketika mendengarkan apa? Ayat-ayat sajadah yang dibacakan. Tapi yang dimaksud sini orang yang mendengar, menyimak, bukan yang terdengar. Misalnya antum sekedar lewat mendengar orang yang sedang tilawah membaca Al-Quran ayat sajadah, antum sementara lewat, tidak disyaratkan antum sujud tilawah. Yang disyariatkan adalah orang yang betul menyimak. Antum betul-betul nyimak, duduk mendengar dia membaca Al-Quran. Begitu masuk ayat sajadah, tapi ingat dia harus sujud dulu. Paham ini? Tidak boleh antum sujud kalau yang membaca tidak sujud. Dia seperti imam sudah terterapkan perkara seperti yang ada pada sholat jamaah. Kalau yang membaca sujud tilawah tadi itu ayat sajadah tidak sujud, antum tidak disyariatkan sujud. Jadi ada tata caranya. Jangan kita sujud dia tidak sujud. Kalau dia sujud, terus kita mendengarkan, menyimak. Sama seperti di sholat itu kan kita memang betul nyimak imam sujud tilawah kita ikut. Atau sementara kita tasmi' mendengarkan dia nyetor hafalan, dia baca ayat sajadah, dia sujud tilawah, kita sujud. Baik. Paham di sini ikhwan? Kemudian pada pertemuan sebelumnya juga telah kita jelaskan bahwasanya sunnah mutlaqah, salat sunnah mutlaqah atau sunnah muqayyadah ini tidak boleh dilaksanakan pada waktu-waktu yang terlarang. Baik waktu yang terlarang itu yang sifatnya mughalladzah yang ditekankan pelarangannya, atau yang tidak terlalu ditekankan. Karena pada pertemuan sebelumnya kita telah jelaskan bahwasanya waktu yang terlarang itu ada 5. Waktu terlarang ada 5. Yang paling ditekankan adalah berapa? 3. Yang paling ditekankan 3. Pelarangannya keras di situ, yaitu ketika matahari mau terbit, belum full bulatannya, baru setengah, itu haram, tidak boleh antum sholat di situ. Kenapa? Karena orang-orang kafir dahulu yang menyembah matahari, mereka sujud untuk menyembah matahari. Begitu juga ketika matahari terbit belum sempurna, hilang bulatannya, haram. Kemudian juga ketika matahari sedang di atas, matahari sedang di atas, itu sangat ditekankan pelarangannya. Kemudian ada yang tidak terlalu ditekankan, yaitu ketika ba'da asar dan setelah terbit fajar. Setelah terbit fajar itu dilarang kita sholat. La sholata ba'dal fajr.
tidak ada sholat setelah sholat fajar kecuali 2 sholat, yaitu sholat qobliyah dan sholat subuh. Selain itu tidak boleh antum sholat sunnah, waktu terlarang itu. Hatta tahiyat masjid, itu tidak disyariatkan. Setelah antum sholat subuh, antum masuk masjid, tidak disyariatkan antum tahiyat masjid, karena waktu terlarang itu. Paham ya? Begitu juga habis asar, begitu juga setelah asar. Kecuali ada beberapa sholat yang dikecualikan. Di antaranya apa? Qada'ul faraid, mengqadha sholat yang terlupakan. Misalnya antum lupa sholat apa? Sholat isya. Teringat nanti besok setelah asar. Sementara setelah asar tidak boleh sholat, ya kan? Setelah antum sholat asar tidak boleh antum sholat, terlarang. Tapi kalau mengqadha sholat yang wajib yang terlupakan pada yang sebelumnya itu boleh. Kemudian juga 2 rakaat tawaf. Antum masuk apa? Mekah, mau naik haji atau umroh, atau masuk kota haram, antum masuk tawaf 2 rakaat. Tawaf kemudian sholat 2 rakaat setelah itu di makom, di belakang makom Ibrahim antum sholat. Itu dikecualikan, biar waktu setelah asar, setelah subuh, dikecualikan, boleh. Kemudian mengulang sholat berjamaah, ini yang sholat sunnah. Antum sudah sholat asar, sementara antum masih di dalam masjid, jamaah asar, sholat berjamaah, sholat asar ditegakkan. Antum sudah sholat asar, entah sholat sendiri atau sholat di masjid lain. Antum datang ke sini, mungkin ada hajat, duduk, qomat iqomah untuk sholat asar, disunnahkan antum ikut berjamaah, walaupun antum sudah sholat asar, walaupun di waktu terlarang. Setelah asar kan waktu terlarang. Paham di sini? Yang dikecualikan pada waktu terlarang ada berapa ya ikhwan? 3. Mengqadha sholat fardu yang terlupakan, yang terluput, kemudian sholat 2 rakaat tawaf, setelah tawaf kemudian mengulang sholat berjamaah. Paham ya? Jadi mengulang sholat berjamaah bagi orang yang ada di masjid, yang dia hadir di masjid. Kalau dia di luar tidak boleh, dia sengaja, saya ini pengen menambah pahala, masuk mau sholat jamaah, tidak boleh. Tidak disyariatkan antum ulang-ulang sholat. Paham ya? Ini berlaku bagi orang yang sementara di masjid. Taib. Kemudian pembahasan yang berikutnya, an-nafal al-muqayyad, rincian tentang sholat sunnah yang muqayyad. Yang pertama ad-duha. Ini beliau rinci, menyebutkan sebagian dari syaratnya, waktunya kapan. Waktuha min irtifa'i syamsi ila qubaili zawal. Salat duha waktunya adalah setelah matahari itu meninggi, terbit. Sudah sempurna terbitnya belum bisa salat duha. Jadi baru terbit sempurna belum bisa. Nanti sudah terangkat sedikit. Seujung tombak terangkat. Itu waktu salat duha masuk sudah. Sampai ila qubaili zawal, sebelum masuk waktu zuhur, sebelum matahari tergelincir ke arah barat. Itu waktu salat duha. Aqalluha rakaatan, minimalnya 2 rakaat. Aktsaruha 8 rakaatin, paling banyaknya 8 rakaat. Taib, minimalnya berapa rakaat? 2. Jadi sholat duha minimalnya 2 rakaat. Paling banyaknya 8 rakaat. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling banyak sholat duha yang beliau lakukan adalah 8 rakaat. Kalau antum tambah ya tidak mengapa.
sah-sah saja. Cuma yang utama 8 rakaat. Mengikuti Nabi Muhammad itu lebih afdal. Taib 2 rakaat minimal. Bisa antum bikin 4, bisa 6, 8 paling banyak. Lewat dari itu ya sudah tidak sunnah. Kemudian sholat yang berikutnya, yang sunnah berikutnya al-witir, al-witru, sholat al-witru. Waktuhu minal isya ilal fajri. Waktunya adalah dari mulai sholat isya, setelah sholat isya sampai sholat fajar, masuk sholat fajar. Itu waktu sholat witir. Mulai dari apa ya ikhwan? Dari setelah sholat isya sampai sholat sampai masuk waktu sholat subuh. Ingat perkataan beliau di sini minal isya, dari setelah sholat isya. Tidak disyaratkan waktu setelah isya, tidak. Sekedar antum setelah sholat isya. Loh, apa bedanya Ustaz? Setelah sholat isya dengan setelah waktu sholat isya selesai, beda. Setelah sholat isya bisa jadi antum menjamak sholat, ya kan? Di awal waktu antum mau tarik jamak takdim, jamak isya di maghrib, ya kan? Mau bepergian misalnya, ya kan? Mau berangkat maghrib, berangkat. Ini diperkirakan tidak sempat, tidak ada waktu untuk sholat isya di jalan, antum jamak takdim, ya kan? Nah, antum kerjakan sholat isya di waktu sholat maghrib. Setelah antum sholat isya disyariatkan antum sholat witir, walaupun belum masuk waktu isya. Ini yang dimaksud oleh beliau, dari setelah sholat isya sampai sholat subuh, masuk waktu subuh. Sebelum masuk waktu subuh, kalau sudah masuk waktu subuh bisa sholat witir. Kemudian aqalluhu rakaatun, paling sedikitnya 1 rakaat. Aktsaruhu ahada asyara rakaatan, 11 rakaat. Paling tingginya, paling banyaknya 11 rakaat. Paling sedikitnya 1 rakaat. Ini keterlaluan ya ikhwan. Keterlaluan sholat witir kita tidak kerjakan. Kalau lagi malas-malas 1 rakaat sebelum tidur. Takut misalnya bangunnya jam 5:30, jam 5, tidak sempat sholat apa? Sunnah sudah tidak sempat, tapi bangun malam, antum sebelum tidur sholat witir minimal 1 rakaat. Kalau lagi malas, kalau semangat bikin 2, 3, semangat lagi bikin 5, 7. Kalau lagi malas minimal 1 rakaat. Keterlaluan 1 rakaat tidak dibikin sebelum tidur. Witir ini sholat yang paling ditekankan. Ini sholat sunnah yang paling afdol, ini sholat witir. Paham ya ikhwan? Bahkan ada sebagian ulama yang mewajibkannya. Siapa? Hanafiyah. Imam Abu Hanifah wajib ini sholat witir, bukan sunnah. Jadi ada perselisihan. Yang paling banyaknya 11 rakaat. Paham di sini? Kemudian al-kusuf, masuk sholat kusuf. Ini termasuk sholat sunnah. Ada sebagian ulama yang mengatakan wajib juga ini sholat kusuf. Di antara Syekh Ibnu Utsaimin mewajibkan sholat kusuf, gerhana. Tapi yang mu'tamad, pendapat resmi mazhab Hambali adalah sunnah muakkad, tidak sampai wajib. Kapan waktunya sholat kusuf ini gerhana? Kusufu ahadin nayyiraini kulliyan au juz'iyan. Nayyiraini kulliyan au juz'iyan. Ketika terjadi salah satu dari gerhana matahari atau
gerhana bulan. Baik gerhananya itu secara menyeluruh atau sebagiannya. Ada terjadi ya, gerhana menyeluruh sampai hilang toh. Ada yang cuma sepotong saja. Dua-duanya disyariatkan untuk sholat gerhana, sholat kusuf. Kapan ini disyariatkan? Ini ketika melihat. Jadi ketika kita melihat. Kalau lewat berita informasi tidak disyariatkan. Ada misalnya dari instansi tertentu ahli apa namanya, astronomi mengabarkan bahwasanya besok misalnya atau tanggal tertentu akan terjadi gerhana. Dia tidak melihat, kemudian dia datang sholat, ini tidak disyariatkan. Disyariatkan bagi orang yang melihat gerhana. Kalau tidak terlihat karena mendung apa ya tidak disyariatkan ya. Bagi orang yang melihat. Paham di sini ya, ikhwan? Kemudian ada duha rakaatnya. Salat kusuf. Rakaatani tawilatani bi arba'i ruku'atin. Dia ada 2 rakaat tawilatani, 2 rakaat yang panjang. Bukan seperti salat biasa. 2 rakaat tapi panjang sekali. Bacaannya panjang. Bi arba'i ruku'atin, dengan 4 ruku'. Dengan 4 ruku'. Berapa ruku' ya, ikhwan? Di rakaat pertama 2 ruku', rakaat kedua 2 ruku', berarti 4 ruku'. Tapi yang rukun adalah ruku' yang pertama. Kalau ruku' kedua sunnah. Jadi 2 kali ruku' itu. Kalau ada yang sholat kusuf, sholat gerhana dengan 1 kali ruku', ya sah saja seperti sholat biasa dia bikin, sah. Nah, yang afdol dia tambah satu ruku', jadi 2 ruku'. Dalam 1 rakaat 2 kali ruku'. Taib, apa maksud ini dikatakan yang ruku' yang pertama rukun, yang kedua tidak rukun, yang kedua sunnah? Pengaruh hukumnya kalau antum masbuk, mendapati imam sudah berada pada ruku' yang kedua, antum berarti sudah tidak dapat rakaat. Paham ya? Antum dapat rakaat ketika mendapati ruku' yang pertama. Kalau sudah ruku' kedua sudah tidak dapat rakaat antum. Karena itu ruku' yang sunnah. Paham ya? Kemudian solat yang sunnah yang berikutnya, solat muqayyadah adalah solat istisqa. Solat istisqa. Apa itu istisqa? Ruin? Solat istisqa itu solat apa, Rudin? Solat tidak tahu. Solat minta apa, Rudin? Istisqa, solat minta hujan. Coba Rizki. Solat apa istisqa? Solat minta apa? Solat minta hujan. Masya Allah, Rizki. Ini Rizki Panjili bisa jawab. Umur berapa Rizki? Umur 12. Ya, Masya Allah. Baik, solat istisqa adalah solat minta hujan. Kapan disyariatkan waktunya? Waktuha ka sholatil id. Waktunya. Yang pertama waktunya yaitu ka sholatil id. Waktunya sama seperti sholat id. Seperti sholat id, yaitu ketika matahari sudah terangkat, seperti sholat duha, sampai sebelum masuk waktu zuhur. Itu sholat istisqa, sama seperti sholat id. Sifatuha, tata caranya, rakaatani thumma khutbah.
dibikin 2 rakaat kemudian khutbah, sama seperti sholat id. Sholat id sholat dulu 2 rakaat baru khutbah, sama seperti sholat id. Tata caranya sama seperti sholat id, ada khutbahnya. Di sana tidak disebutkan di kusuf, di sini beliau tidak disebutkan karena dalam mazhab Hambali tidak disyariatkan khutbah dalam sholat kusuf, sholat gerhana. Tidak disunnahkan, tidak disyariatkan. Jadi khutbah hanya pada sholat Jumat. Kalau sholat sunnah, sholat apa? Sholat Jumat, sholat Idul Adha, Idul Fitri, kemudian sholat istisqa. Sholat kusuf gerhana tidak ada khutbahnya, sholat saja begitu. Sababuha, sebabnya. Apa yang menyebabkan disyariatkan sholat istisqa? Ini kalau tidak ada sebabnya tidak boleh, tidak sah. Al-qahtu wa qillatul miyahi, ketika terjadi kekeringan, sedikit air, sumber mata air sedikit, kekeringan di suatu daerah. Musim paceklik bahasa kita. Keringan, hewan-hewan, tanaman-tanaman mati, tandus, kemudian air di sumber mata air kering, sungai kering, berarti disyariatkan untuk sholat istisqa. Paham? Tapi yang terjadi itu di negeri situ, di daerah situ, di daerah yang ada penghuninya. Bagaimana kalau kekeringan terjadi di daerah yang tidak ada penghuni, misalnya kekeringan misalnya di atas sana itu gunung sana, misalnya mati tanamannya tidak tumbuh, tapi di sini misalnya di Ampana sini ya jalan air mas. Disyariatkan untuk sholat kusuf, sholat istisqa? Tidak ada orang tinggal di hutan sana itu. Jadi di negerinya ada orang yang penghuninya di situ. Kalau daerah yang sudah tidak dihuni, tidak ada mudarat, tidak disyariatkan. Taib. Kemudian yang berikutnya sujud tilawah. Sujud tilawah termasuk sholat. Sujud tilawah termasuk sholat. Sababuha, sebabnya adalah ayatus sajadah, karena membaca ayat sajadah atau mendengarkan ayat sajadah yang sedang dibacakan. Ayat sajadah. Kalau di mushaf itu ada sudah dikasih tanda ayat sajadah. Kapan itu? Seperti apa ayat sajadah itu? Bi qiraatin, ketika dibaca. Kalau cuma ditengok begitu, antum tengok tidak baca dengan lisan antum, cuma tengok sampai ayat sajadah misalnya lihat-lihat, ya tidak disyariatkan. Nanti antum tilawah baca. Bistima'in, atau dengan istima', menyimak. Bukan bisama', bukan mendengar, tapi istima', menyimak. Mendengar itu sama itu hanya sekedar dengar, antum lewat dengar orang baca Quran, itu antum cuma mendengar namanya. Itu tidak disyariatkan antum sujud tilawah. Yang disyariatkan istima', menyimak. Sengaja duduk antum mendengar. Paham ini? Karena sujud tilawah ini termasuk sholat, baik sementara di dalam sholat atau di luar sholat. Baik di dalam sholat atau di luar sholat. Antum baca Al-Quran sampai di ayat sajadah antum baca, antum disyariatkan sujud, takbir, sujud. Setelah itu takbir lagi, bangkit, kemudian salam. Kemudian salam. Karena sujud tilawah masuk sholat. Berarti kalau antum sementara baca Al-Quran tidak dalam keadaan di atas wudu, berhadas, tidak disyariatkan, tidak boleh, tidak sah. Karena sujud tilawah ini masuk sholat. Sifatuha, kemudian juga termasuk kalau misalnya kita istima', menyimak,
disyaratkan yang membaca apa? Sujud tilawah. Orang yang membaca dia sujud, baru antum boleh sujud. Jangan dia tidak sujud antum sujud. Paham ini? Jadi dia sama seperti kedudukan imam kita. Dia baca, kita dengar, simak. Itu dia baca, dia sujud, baru kita sujud. Kalau dia tidak sujud, antum tidak disyaratkan sujud. Sifatuha, sifatnya, tata caranya yukabbiru wa yasjud wa yusallim. Bertakbir untuk sujud, kemudian bangkit dari sujud, takbir, kemudian salam. Paham di sini, ikhwan? Nah, ini salat sunnah yang muqayyad. Kemudian tarawih, salat tarawih bahasa kita. Salat tarawih. Kenapa salat tarawih ini dikatakan salat tarawih? Karena setiap 2 rakaat ada istirahat. Tapi kalau yang ada di masyarakat di kampung-kampung sudah bukan salat tarawih. Ya. Putus imamnya salam langsung berdiri. Ini bukan salat tarawih ini. Kenapa dinamakan salat tarawih oleh para ulama? Karena setiap 2 rakaat istirahat, ya baring-baring dulu atau sambil zikir atau apa, minum kopi atau minum air dulu, mungkin ada yang buang air atau apa. Setelah itu lanjut lagi 2 rakaat lagi, salam, istirahat lagi. Itu namanya tarawih. Yang di masyarakat, kalau yang di masyarakat gimana? Tidak ada, bukan tarawih itu. Kayaknya suruh rubah namanya itu. Assalamualaikum. Berdiri sudah. Sudah imamnya berdiri, tidak ada durasi, tidak ada istirahat. Ini bukan tarawih. Tarawih. Tapi sah saja sebagai tarawih, ya. Lebih afdolnya adalah setiap 2 rakaat dia istirahat. Karena para ulama terdahulu demikian. Rasulullah SAW melaksanakan sholat seperti itu. Waktuha, kapan waktunya tarawih ini? Ba'dal isya'i fi layali Ramadan. Setelah isya pada malam Ramadan. Jadi sholat tarawih ini hanya berlaku pada malam Ramadan. Tidak ada malam yang lain tarawih. Tidak ada malam yang lain. Disyariatkan sholat tarawih berjamaah, afdol. Taib. Ada 2. Bilangannya, rakaatnya berapa? Kata beliau ishruna ma'al witri. Ishruna, apa itu ishruna? Ishruna Utsman, bahasa Arab. Kalau ashratun 10. Kalau ishruna Rudin 20. Jadi sholat tarawih 20 rakaat ma'al witri, tambah witir lagi 3 rakaat atau lebih dari itu. Ya, di sini kata beliau sholat tarawih itu adalah 20 rakaat. Ya, setuju Utsman? Tayyib, ini sholat tarawih 20 rakaat ini sudah dikerjakan dari generasi sahabat, dari generasi ke generasi sampai di zaman kita ini. Di mana? Mekah Madinah itu. Mekah Madinah 20 rakaat, ya ikhwan. Secara pengamalan yang mereka amalkan dari zaman dulu, turun temurun, itu yang mereka lihat. Ya kan? Kakek-kakek mereka, orang tua mereka sampai sekarang. Paham ya? 20 rakaat. Baik. Tapi di sana ada sebagian ulama yang berpendapat 11 rakaat. Berdasarkan pada apa? Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melebihi
sholat 11 rakaat baik di malam Ramadan maupun di selain Ramadan. Ini riwayat dari istri beliau Aisyah radhiyallahu. Tapi di sini penjelasan dari beliau di sini yang 11 rakaat yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW itu tidak melebihi 11 rakaat adalah sholat witir, bukan sholat tarawih. Sholat tarawih dia sholat khusus. Bukan juga sholat tahajud itu, sholat tarawih, sholat khusus dia. Makanya setelah antum sholat tarawih 20 rakaat antum bisa tambah sholat tahajud misalnya. Sholat mutlak terserah sebanyak mungkin. Jadi yang 11 rakaat adalah yang Rasulullah SAW tidak pernah melebihi mengerjakannya 11 rakaat, yaitu tarawih. Ya. Sholat malam kan umum. Sholat yang dilaksanakan pada waktu malam tuh. Berarti masuk witir, masuk tarawih, masuk tahajud. Nah, kalau sholat mutlak sudah itu sholat tahajud. Sholat mutlak itu sholat tahajud. Kalau antum kerjakan di waktu malam sholat. Kalau tarawih ini bukan sholat mutlak dia sholat khusus di bulan pada malam Ramadan. Di bulan Ramadan pada malam hari. Dia masuk sholat malam karena dikerjakan pada waktu. Tapi dia sholat khusus, tarawih sholat khusus. Tayyib. Jadi sholat tarawih disyariatkan 20 rakaat. Setuju Utsman? Setuju. Dan ini turun temurun ya ikhwan. Sampai sekarang kan di Madinah imamnya 20 rakaat. Mekah imamnya 20 rakaat. Itu dari mana mereka dapat? Dari di zaman Rasulullah SAW, para sahabat. Ada sebagian ulama yang mendhaifkan hadis dari Umar bin Khattab yang mengerjakan 20. Ya, setelah diteliti riwayatnya dhaif. Bukan berarti hadis dhaif, amalan dhaif, tidak. Karena sandaran dalam di dalil itu bukan hanya hadis. Ya kan? Di sana ada yang namanya apa? Kesepakatan para ulama. Di sana ada yang namanya penukilan dari pengamalan dari para sahabat terdahulu. Kalau tabi'in meriwayatkan, tabi'in saya lihat kakek saya seperti itu sholatnya. Kakek saya seperti itu. Tidak ada pengingkaran, mereka sholatnya seperti itu. 20 rakaat. Paham di sini ya, kawan? Jadi yang 11 rakaat itu sholat apa itu? Sholat witir itu. Rasulullah tidak pernah melebihi sholat witir dari 11 rakaat. Tapi sholat tarawih 20 rakaat. Baik. Ini yang dikerjakan 8 rakaat. So itu. Ya seperti itu. Yang kita kerjakan ini berarti masuk witir dia. Kalau menurut pendapat mazhab Hambali bukan tarawih itu. Begitu juga Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Bahkan ini ya ikhwan bukan hanya mazhab. Ini bukan cuma mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Mazhab apa? Hanafi. Mazhab Maliki, coba antum lihat di mazhab. Cuma segelintir para ulama yang berpendapat apa? 11 rakaat. Dan ini dari turun temurun dari zaman dahulu kala. Tayyib. Insyaallah. Paham ya? Jadi bagaimana? 20 rakaat insyaallah. Dua 20 rakaat tapi surat-surat pendek insyaallah. Baik. Baik ya ikhwan, karena waktu sudah mendekati Isya, kita cukupkan. Tapi sebelum kita tutup mungkin ada yang bertanya kurang difahami atau ingin menambah faedah, silahkan Pak Sandi.
Pak Sandi silahkan. Tidak ada. Pak Samsung. Berapa batas sholat tahajud? Tidak ada batasan. Kalau sholat tahajud ya, karena dia kan sholat mutlak. Nah, 2 rakaat. Jadi dalam sholat mutlak itu tidak ada batasan. Antum mau sholat kapan saja, selama bukan waktu terlarang. Kalau dia ditambah mau 1 rakaat boleh, 3 rakaat boleh. Iya, witir kan bisa 1, ganjil pokoknya witir ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 11 paling tinggi. Nabi Muhammad tidak pernah menambah witir lebih dari 11. Sebagaimana yang dikabarkan oleh istri beliau, ibu kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ibu kita siapa? Aisyah. Dan Ummul Mukminin yang lain. Itu ibunya kita. Bukan ibu yang lain. Iya. Ibu Kartolo atau ibu apa? Ibu kita adalah ibu kita adalah Ummul Mukminin, ibunya istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, silakan Osman. Gerhana khusuf. Sunnah ya. Bukan rukuknya. Terus dia dapati imam. Dia harus sempurnakan. Kan dia sudah tidak dapat. Kalau dia dapat sudah di rukuk yang kedua sudah tidak dapat, dia berarti 1 rakaat. Masbuk. Setelah imam salam dia sempurnakan 1 rakaat. Paham ya? Salat istisqa, salat apa? Salat kusuf, gerhana. Silakan Pak Rudin. Silakan Pak Sugi. Barangkali ada yang mau ditanyakan Pak Sugi? Tidak ada ya. Baik, kita cukup pada ikhwan, tidak ada yang tanya lagi. Pak Sandi, sehat Pak Sandi? Alhamdulillah. Baik ya ikhwan, kita cukupkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita lagi di kajian yang berikutnya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, melipat gandakan pahala kita, menjadikan kita termasuk orang-orang yang bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.